Rekan-rekan sekalian, sebagai bentuk rasa cinta kepada tanah air, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami persilakan mengambil sikap sempurna. Hadirin dimohon untuk mengambil tempat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali saya Ega Maharani bisa menjadi bagian dalam acara Press Conference Kick-Off Terascaf Downhill Series Race. Saya ucapkan selamat datang kepada para rekan-rekan media sekalian yang telah hadir secara daring pada hari ini. Rekan-rekan media, seperti yang kita ketahui, adanya pandemi COVID-19 yang terjadi membuat seluruh kegiatan dari hulu hingga hilir sempat terhenti. Begitupun juga dengan acara Terascaf Downhill Series Race. Meskipun sempat tertunda, namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat para bikers kita. Maka dari itu, rekan-rekan media, perhelatan downhill ini akan diselenggarakan di Cikole, Bandung dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat pastinya, yaitu pada tanggal 2 dan 3 Oktober 2021. Dan kegiatan kita pada hari ini juga sudah memenuhi standar protokol kesehatan COVID-19, di mana seluruh pembicara dan kru yang bertugas sudah melakukan vaksin dan swab antigen dengan hasil yang negatif. Nah, untuk mengetahui seluruh rangkaian acara tersebut, saya ingin mengundang founders dari Terascaf, yaitu Bapak Yanuar Anugrah dan Bapak Widiono.
Iya, selamat sore Bapak, selamat datang. Bagaimana kabarnya Pak? Selamat sore, Iya. alhamdulillah sehat-sehat. Oh ya, boleh Alhamdulillah. dipakai mic-nya Pak? Baik, iya. Sehat semuanya ya Pak ya? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat-sehat. Ya. Alhamdulillah. Kalau begitu silakan Bapak. Ya Bapak, silakan untuk dapat menyampaikan mengenai mengenai latar belakang event kita Pak, silakan. Eh, Mengenai teras CAF ya. Eh, untuk teras CAF sendiri ini sih memang adalah event yang pertama mungkin. Event yang baru akan kita buat di tahun 2021 ini. Kalau saya sendiri sebagai dari teras MTB timnya gitu. Bersama untuk teras CAF-nya ini kami membangunnya bersama Siap. Om Januar. Baik. Jadi pada awalnya kita punya hobi yang sama gitu ya, satu frekuensi di downhill gitu. Sehingga awalnya kita teras CAF itu terpisah. Kita punya squad sendiri, CAF squad. Om Widi punya juga teras MTB gitu kan. Nah, waktu berjalan kita sama-sama pandemi gitu kan. Tadinya kegiatan ini kita akan laksanakan sebelum pandemi, sebelum PPKM, tapi ya nggak mungkin banget gitu, sehingga Di bulan Juni. kita geser aja deh gitu kan, sampai mungkin pandemi ini sudah mulai menurun. Alhamdulillah kita saat ini udah bisa dapat izin ya Mas Widi ya dari beberapa pihak terkait, sehingga nanti insya Allah kegiatan itu akan kita laksanakan tanggal 2 dan tanggal 3 gitu. Jadi pada awalnya CAF ini merupakan sebuah perusahaan CAF Group, itu holdingnya. Kita sebetulnya perusahaan di bidang IT awalnya, cuman hobi kita banyak gitu. Sampai kita membuat sebuah klub CAF Squad di mana kita menampung teman-teman atlet-atlet gitu ya, yang saat ini memang sering diskusi, Kang, kita atlet nggak ada kegiatannya gitu kan, nggak ada ide, ya udahlah kita join aja, gabung gitu kan, kita bikin sebuah squad. Nah, waktu berjalan ketemulah dengan Mas Widi, Ya. diskusi dengan Mas Widi gitu kan, disitulah terbentuknya latar belakang teras CAF sebagai penyelenggara nantinya gitu ya Mas Widi ya gitu. Betul, betul. Jadi bahwa teras MTB ini sebenarnya nama sebuah toko. Toko ya Pak ya? Ya, toko sepeda yang menjual khususnya mountain bike. Sebenarnya yang diawali dari teras rumah gitu. Jadi makanya Jadi sebenarnya Jadi, sangat simpel ya Pak ya, dari sangat simpel. sejarahnya. Kemudian atas kehendaknya kami bertemu, kami sebagai penjual dan beliau sebagai customer kami ketemu, dan akhirnya menjadi sebuah kolaborasi Ya. yang Alhamdulillah ya, Mas. alhamdulillah. Sambil ngopi juga nggak waktu itu Pak? Oh, harus. Kalau di tempat Mas Widi sambil makan duren. Oh begitu. Luar biasa Pak. Bawor Makan ini. duren, bawor. Oke, kalau CAF Groupnya sendiri itu Pak berarti berkumpul dari sebuah hobi dan akhirnya bisa Ya. mendirikan apa komunitas kalau bisa dibilang ya Pak Betul, ya. betul. Jadi awalnya sebetulnya kita perusahaan ya bergerak samalah gitu Iya. ya, namanya usaha gitu Iya. kan. Nah, tapi ketika pandemi itu kan usaha tuh mulai turun gitu kan. Sehingga kasihan teman-teman gitu, ngapain, banyak yang main game, main handphone gak jelas gitu kan. Saya kumpulkan, udah kita sepedahan aja deh gitu kan. Biar Nah, sehat. biar sehat gitu, udah sepedahan ketemu teman-teman. Alhamdulillah salah satu adik ipar saya juga senang sepeda, teman-temannya komunitasnya banyak dan semuanya memang atlet gitu. Kalau kita berpikir kenapa kita nggak ajak aja gitu sekalian, biar potensi-potensi atletnya itu bisa muncul lagi gitu, sehingga bakat-bakat itu
tidak terpendam gitu, kasihan jadinya. Alhamdulillah diskusi dengan Mas Widi ya nyambung, ya udah sekalian aja kita. Ya, karena base-nya kita, jadi di awalnya Teras MTB itu memang dari 2011 ya, 2011. Jadi memang awalnya kita nggak yang toko yang menjual langsung jualan itu enggak, karena hobi saya. Jadi di tahun itu saya masih sebagai rider lah, saya emang hobi. Tapi sudah di Hobi MTB ya Pak balapan. ya? Sudah di MTB. Oh, sudah di MTB. Jadi dari 2012 itu saya punya pengalaman ikut berkompetisi di dunia sepeda di Indonesia. Kemudian saya bikin ada sebuah tim balap yang memang sebagai peserta kita punya tim yang mengikuti kompetisi yang ada di Indonesia. Nah, dari hasil selama ini, jadi akhirnya lahirlah atlet-atlet yang lumayan berkibar lah di nasional ini gitu. Nah, ketika masa pandemi ini memang off season, nggak ada balap, nggak ada apa. Kemudian kami bertemu setelah bincang-bincang sambil makan durian ya. Ya di teras ini tadi ya Pak ya. Kenapa sih kita nggak bikin eventnya gitu? Jadi pengalaman saya sebagai peserta kita tuangkan di sini berkolaborasi sama CAF yang akan kita kerjakan di selanjutnya. Dan memang kita sebenarnya tahun ini sebenarnya kita merencanakan 3 seri. Akan tetapi jadwal di awal sebenarnya kita mulai bulan Juni ya. Bulan Juni. Pada saat kita udah melakukan persiapan sampai ya tinggal pelaksanakan aja. Tinggal pelaksanaan waktu itu. Jadi kira-kira kurang 10 hari. Akhirnya kita mendapatkan rekomendasi untuk menunda event yang sudah kita persiapkan. Nah, setelah ditunda Juni, Juli, 3 bulan ya Pak ya? 3 bulan ini kami mendapatkan rekomendasi kembali untuk segera melaksanakan. Oke, kalau boleh tahu rekomendasinya itu dari PB. Oh, I see. Ya, Baik. dari PBIC yang memang menjadi wadah badan ya, induk organisasinya di Indonesia. Oke, jadi ini seperti gayung bersambut ya Pak ya. Alhamdulillah. Pak Widi ada ide, ada source-nya, lalu diwadahi oleh teman-teman dari CAF gitu ya Pak ya. Oke, berarti ini satu kolaborasi yang bisa jadi visi ke depan tuh akan seperti apa nanti Pak untuk kolaborasi? Siap. Jadi sebetulnya saya dengan Mas Widi itu punya harapan dengan adanya Teras CAF seri ini bisa menyaring atlet-atlet yang memang berpotensi bagus gitu kan. Dan saya juga punya impian, ya kita main di luar negeri juga lah sekalian. Ataupun ketika event-event kita tidak menutup kemungkinan Mas, kita datengin aja sekalian dari luar negeri gitu kan. Betul. Nah ya insya Allah lah, mudah-mudahan kita semua berharap yang terbaik. Adapun kondisinya tidak sesuai dengan harapan, itu sudah menjadi qadarullah ya. Nggak bisa kita paksakan juga gitu. Ya mudah-mudahan itu aja sih paling Mas Widi ya. Oke Pak, berarti mungkin satu lagi Pak, keunggulannya Teras CAF ini nih Pak. Kan mungkin di luar sana juga ada beberapa yang lain ya, seperti itu. Nah, bagaimana nih Pak, boleh diinformasikan Pak Widi mungkin? Ya, Teras CAF keunggulannya ya. Kita belum bisa memberikan sebuah gelaran yang ini loh keunggulan kita. Tapi kita punya cita-cita bahwa kompetisi yang akan kita buat ini menjadi kompetisi yang baik, yang disiplin, yang mengikuti regulasi dari PBIC, kemudian next mungkin akan ke jenjang yang lebih tinggi di bawah
ngikutin regulasinya UCI, mungkin ada seri-seri lain yang nantinya menjadi seri C1. Jadi kalau seri UCI itu adalah bahwa poin-poin yang diperoleh oleh rider itu diakui di dunia. Gitu. Oh, berarti masuk ke World Major gitu ya Pak ya? Ya, kalau yang event ini adalah skalanya nasional. Oke. Next series kita kepingin menjadi yang internasional, kira-kira Oke. seperti itu. Nah, untuk mengarah ke sana itu memang di saat pandemi ini agak menjadi kesulitan adalah bahwa WNA rider-rider luar negeri itu belum bisa untuk Betul. diizinkan mengikuti lomba yang akan kita selenggarakan. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi Tambahan, Mbak. Ya. Jadi kalau misalkan masalah keunggulan, kita juga nggak bisa bahwa kita paling unggul, nggak bisa. Cuman kita punya satu tekad gitu ya. Lakukanlah dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya. Karena di setiap kesempatan itu selalu ada harapan. Nah, harapan itu yang mudah-mudahan menjadi sesuatu yang terbaik buat kita semua gitu. Jadi kita akan melakukan semuanya sesuai dengan kemampuan kita dan sebaik-baiknya yang bisa kita lakukan. Amin. Gitu. Amin. Semoga ini juga menjadi oase untuk para riders di sana yang sudah kangen dengan event ya Pak ya. Siap. Itu yang diharapkan juga. Baik, terima kasih Bapak Yanuar Anugrah dan Bapak Widyo yang sudah sharing-sharing mengenai informasi latar belakang dari Teras Chaff Downhill Series sendiri ya Pak ya. Dan setelah ini kita juga akan ngobrol lebih dalam lagi mengenai eventnya tersebut. Maka dari itu kita akan mendengarkan bersama-sama penjelasan mengenai race system dan penjurian yang akan disampaikan oleh Race Director Teras Chaff Downhill Series, yaitu Bapak Pratomo Setiadi. Selamat sore Bapak Pratomo Setiadi. Selamat sore, Mbak. Baik, biasa dipanggil dengan nama siapa Pak? Tomo, Mbak. Pak Tomo, baik. Ya, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah makan? Sudah. Oke, bagaimana Pak Pratomo Setiadi mungkin ingin menginformasikan kepada teman-teman media di sini bagaimana mengenai sistem dari eventnya tersebut dan juga sistem penjuriannya nanti seperti apa? Oke, kita di Teras CAF Downhill ini kita akan menggunakan sistem individual time trial gitu ya. Artinya peserta dilepas satu persatu untuk mencatatkan waktu terbaiknya. Kita akan memulai lomba di hari Jumat untuk official practice untuk seluruh peserta. Pagi hari kita kelas untuk hobi. Kemudian setelah Jumatan kita akan ada official practice untuk kelas prestasi. Dan mungkin di hari Jumat kita juga berencana untuk menyelenggarakan final untuk kelas eksebisi umur 12-14 tahun. Nanti mereka pagi latihan, siang langsung final run. Nah, kemudian di hari Sabtu kita akan menyelenggarakan seeding run untuk menyeleksi waktu start final run di hari Minggu. Jadi prinsipnya kita mengurutkan pembalap berdasarkan nomor startnya, yang yang start duluan di seeding untuk mencari catatan waktunya. Nanti di hari Minggu final kita akan melakukan start berdasarkan catatan waktu hari Sabtu. Jadi yang waktunya paling lambat di hari Sabtu setiap kategori akan start duluan dan yang paling tercepat itu akan start belakangan. Nah, hasilnya yang diambil itu adalah hasil final run. Final run di hari Minggu. Dan kita melihat perakiraan cuaca gitu ya di Cikole. Rencananya akan ada sedikit awan dan hujan dikit gitu ya. Nah, ini kita punya beberapa rencana kalau misalnya nanti kira-kira di hari Minggu itu finalnya tidak selesai, maka catatan di hari Sabtu yang kita pakai. Atau sebaliknya, kalau misalnya di hari Sabtu kita tidak bisa menyelenggarakan seeding run karena misalnya ada badai di sana, kita berdoa yang terbaik tetap. Tapi hari Minggunya tetap diselenggarakan final tanpa ada seeding run. Dan urutan startnya menggunakan nomor start yang sudah dibagikan di sebelumnya. Dan kita menggunakan optical timing system gitu ya. Jadi di start kita tempatkan optical sensor, di finish kita tempatkan optical sensor. Tiap rider kita lepas satu persatu untuk didapatkan waktu yang paling akurat.
Dan kita juga dibantu dari PBIC gitu ya bersama Pengprov ISI Jawa Barat untuk mengawal lomba ini dengan mengirimkan wasit-wasit terbaiknya. Jadi insya Allah tujuan para founder Mas Widi, Pak Yanuar ini untuk menghasilkan event yang terbaik gitu ya, event yang paling optimal di masa pandemi ini insya Allah akan tercapai gitu Mbak. Oke, mungkin kalau dari saya pribadi nih Pak, kebetulan kan saya awam dengan MTB Downhill Series race seperti ini ya Pak ya. Kalau saya boleh tahu Pak, dari sisi teknisnya ini, mungkin secara marshal, waiver, lalu petunjuk atau mungkin dari sisi medicalnya sendiri untuk persiapannya mengakomodasi para peserta ini bagaimana Pak? Kali ini kita akan melakukan event di Cikole yang mana treknya itu sudah dikenal banyak orang dan kita akan melewati salah satu jalur yang paling favorit gitu ya. Kalau orang bilang tuh jalur Bagong gitu ya Mas Didi ya. Nah mungkin sekalian kenapa Cikole gitu Pak? Ya, Dor Bagong. Jadi kita akan memberikan marking-marking di jalur-jalur itu untuk supaya para rider berwaspada karena memang ada kejutan-kejutan kecil di tengahnya. Jadi biasanya kita memberikan sign age panah 2 itu untuk hati-hati, panah 3 untuk extreme caution gitu ya. Itu kita akan tempatkan sign age sepanjang lintasan untuk memberitahukan bahwa memang ada hal-hal yang harus diwaspadai pada saat lomba gitu ya. Kemudian untuk medical prosesnya kita akan dibantu dari Rumah Sakit Advent gitu ya dengan bantuan teman-teman paramedik dari Unpad gitu untuk membantu kita sehingga kalau misalnya nanti kita berlomba ya moga-moga nggak ada kecelakaan ya. Amin. Kalaupun insya Allah nanti ada kecelakaan gitu ya kita akan berusaha sebaik mungkin gitu ya untuk ditangani dan dirujuk ke Rumah Sakit Advent dan juga kita mewajibkan para peserta untuk mengasuransikan dirinya gitu karena di dalam lomba ini semua tanggung jawab ada di peserta. Baik itu resiko maupun biaya pengobatan, kita hanya sekedar pertolongan pertama gitu ya. Nah ini yang harus diwaspadai oleh para peserta, kalau memang belum punya asuransi ya segera diurus lah. Ini kan untuk kebaikan kita semua. Oke, Gitu, untuk water station sendiri juga ada ya Pak ya? nah kalau water station kita bukan seperti maraton yang lombanya long run gitu ya. Ini lombanya under 3 minute gitu ya. Maksimal 5 menit lah kalau yang paling lambat, jadi nggak butuh kita. Oke. Ini lomba jarak pendek, jaraknya cuma sekitar 1,6 km, jadi tidak perlu water station gitu. Oke, nah untuk range umur pesertanya sendiri tadi Pak, ada yang dari masih muda juga ya Pak ya? Boleh diinformasikan dari umur berapa sampai berapa Pak? Kelas yang paling muda kita di eksebisi 12-14 tahun, itu yang masih sebenarnya non-regulated, kalau di MTB itu tidak diatur secara resmi lah di UCI gitu ya. Itu kita buat eksebisinya, kemudian kita ada 15-16 untuk kategori youth, kemudian ada 17-18 untuk junior, kemudian 19 sampai 29 untuk men sport. Nah kita bagi dua tuh, men sport A dan sport B gitu. 19 sampai 24 itu men sport A, kemudian 25 sampai 29 itu sport B. Kemudian kita lanjut ke kelas master, master pun dibagi banyak. Dari A sampai E gitu ya, master A, B, C, D, E. Master dari umur berapa tuh Pak kalau yang Nah dari kalau A, Pak? master kita range-nya 30 ke atas. Oke. Nah, Master A itu 30, 34, kemudian 35, 39, and so on. Sampai terakhir itu 49 and above. Nah, kemudian kita ada Master Expert. Ini biasanya kita untuk mengakomodir teman-teman yang mantan-mantan atlet. Gitu ya. Atlet yang sudah pensiun tapi masih ingin berprestasi, unjuk gigi gitu ya. Dan kebanyakan dari mereka juga masih punya tim profesional gitu. Mereka bekerja sebagai pelatih. Nah, kita akomodir di kelas Master Expert ini supaya mereka bisa mengapresiasikan kemampuannya lah gitu. Nah kita ada kelas Women Open juga, kemudian ada Women Elite itu 19 ke atas, kemudian ada Men Elite juga. Nah ini Men Elite yang seringkali menjadi persaingan terpanas ya, karena ini yang rider-rider terbaik seluruh Indonesia berkumpul untuk mengadu nasib kita bilangnya, untuk membuktikan siapa yang tercepat di event downhill Indonesia. Oke, karena menggunakan sistem tercepat berarti tidak ada cut off time ya Pak ya? Tidak ada cut off time. Oke. Nah, rekan-rekan media, sembari kita ngobrol dengan para narasumber kita, nanti kita akan ada sesi question and answer. Jadi silakan persiapkan pertanyaan untuk bapak-bapak yang ada di sini ya. Silakan. Ya, silakan dilanjut
Pak, atau mungkin ada informasi lain mengenai event ini atau mungkin ingin ditambahkan dari Pak Widi Saya maupun menambah sedikit. Pak Yanuar, Jadi silakan. kita juga karena memang ada amanat untuk tetap menjaga prokes. Jadi kita bekerja sama dengan salah satu lab yang ada terbaik di Indonesia, sudah BSL 3 dengan EBDC Lab. Jadi apabila nanti ada rekan-rekan atau siapapun ketika pelaksanaan, karena kita sangat ketat sekali kalau tidak bisa menunjukkan surat vaksin, harus di antigen langsung di sana, dan jangan khawatir, kita menyiapkan langsung dari mobile labnya datang ke sana gitu. Oke. Iya, jadi kita prepare sampai sedemikian rupa sehingga kita pengen benar-benar clear gitu, benar-benar clear bahwa kita tuh tidak no play lah gitu bahasanya mah gitu ya. Iya betul Pak. Ya harafiahnya benar sih Iya. Pak. No play, nggak Iya. main-main gitu Iya, kan. betul. Memang harus benar-benar clear dari sisi ya kesehatan juga gitu, jangan sampai mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Itu aja sih. Oke, tambahan dari berarti saya. beberapa waiver tersebut sudah dicantumkan pada saat registrasi online ya Pak ya? Betul. Oke, dengan minimal vaksin 1 kali dosis gitu ya, Pak. Oke, dan di sana nanti bisa swab antigen seperti itu ya Siap. Pak ya? Oke, ya mungkin ada yang ditambahkan Pak Widi? Ya, menambahkan proses screening tadi ya. Jadi ketika peserta sudah memberikan syarat-syarat tersebut, pertama sudah vaksin, kemudian pada saat mendatangi venue sudah membawa bukti antigen, peserta nanti akan mendapatkan gelang sebagai syarat untuk masuk ke venue. Jadi nanti kita batasin juga Pak RD, peserta pagi dan siang itu menggunakan gelang yang berbeda warna. Dengan berbeda warna ya Pak ya? Oke. Beda. Nah, satu lagi Pak, sebelum kita move ke pembicara berikutnya, untuk yang kategori youth tadi ya Pak ya, apakah ada, saya nggak tahu istilahnya apa nih Pak, apakah ada istilahnya bisa ditemenin oleh orang tua atau yang ditunjuk sebagai pendampingnya gitu Pak? Oke, untuk kategori eksebisi maupun youth tidak ada pendampingan dari orang tuanya karena kita menganggap di lomba ini semua orang tua sadar akan resikonya. Dan memang kita dari sejak lama di PBSI pun tidak merekomendasikan lomba-lomba ini untuk under 10 tahun ya. Sehingga anak itu ukurannya sudah cukup untuk menaiki sebuah mountain bike. Mountain bike itu paling kecil ban 26 gitu ya, ukurannya extra small, itu cukup lah untuk dinaiki untuk anak-anak umur 12 tahun gitu. Sehingga makanya kenapa kita buat 12 sampai 14, kita menganggap mereka sudah cukup besar untuk mengendarai itu dan tidak perlu didampingi. Dan juga perlu diingat, lomba ini memang penuh resiko, itu kenapa kita mewajibkan memakai helm full face. Helmnya tidak yang modular, jadi kalau mau pakai helm enduro silahkan gitu ya, yang dengan ventilasinya banyak tetapi one piece. Dan kemudian wajib pakai jersey lengan panjang, celana anti robek gitu ya, bahannya biasanya Cordura gitu. Dan kemudian wajib pakai sarung tangan gitu. Dan beberapa kategori kita mewajibkan untuk pakai body protector gitu ya, terutama eksebisi, kemudian youth, women open, dan seluruh master ABCDE. Ini wajib ditaati. Jadi kalau misalnya ada rider tidak pakai ya mohon maaf, you harus pakai baru boleh start. Oke, itu checkingnya pada saat Itu saat staging. saat Jadi staging, kita oke. sebelum naik ke start gate kita ada staging oleh komiser, kita cek semuanya equipment gitu. Kita berusaha untuk sangat detail di dalam lomba ini. Bahkan sampai bar N itu aja wajib di lomba kita. Jadi kalau ada rider-rider yang suka lupa bar N-nya itu tutup setang itu hilang. Nah itu wajib dipakai karena memang kejadian pembalap ketusuk setang itu sering gitu ya. Oh. Sehingga bar N sepele harganya cuma 100.000, tapi begitu tidak ada itu sangat lethal gitu ya. Oke, berarti once equipment ada yang tidak lengkap, tidak boleh mengikuti ya Pak ya? Refuse to start sampai dia comply gitu. Oke. Dan itu ada limitnya. Jadi kalau misalnya dia waktunya 13.20 start, 13.21 tidak muncul dengan equipment yang cukup, ya dia dinyatakan did not start. Oke, last question Pak, untuk registrasi online-nya masih dibuka atau sudah ditutup? Sudah ditutup Sudah dan kita ditutup. sudah rilis daftar nama pesertanya beserta nomor. Oke, Ya. ya luar biasa sekali. Ya rekan-rekan media sekalian, jadi kita baru saja sudah mendengarkan bagaimana sistem dari penjurian dan juga race Teras Shaft Downhill Series dari race director kita itu Pak Tomo. Nah, selanjutnya
Selanjutnya untuk rekan-rekan media silakan untuk dapat mempersiapkan pertanyaannya. Kita nanti akan membacakan pertanyaannya pada saat sesi selanjutnya, dan nanti kami akan mempersilakan untuk rekan-rekan media dapat mengajukan pertanyaan melalui raise hands. Ya, rekan-rekan media, sekarang kita akan mendengarkan bersama bagaimana tanggapan pengurus besar Ikatan Sepeda Sport Indonesia atau PBIC yang akan disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBIC, Bapak Parama Nugroho. Kami persilakan. Ya, selamat sore Bapak. Selamat sore. Selamat sore. Sepertinya terlihat bugar sekali Pak. Apakah setelah habis olahraga nih Pak sebelum kesini Pak? Luar biasa. Tapi Luar dulu. biasa. Oke. Iya, Bapak, kalau saya boleh mengawali dengan satu pertanyaan nih Pak. Boleh saya koreksi dulu? Oh, boleh Pak, Itu silakan. PBIC adalah Ikatan Sport Sepeda Indonesia, bukan Oh, sepeda bagi sport. sport sepeda. Baik, mohon terima maaf ya kasih. Pak ya. Slip untuk penyusunan kalimatnya. Baik, Bapak, untuk menjadi atlet nasional di PB itu bagaimana sih Pak? Kalau secara saya orang awam nih Pak, saya penasaran dengan hal itu Pak. Boleh dibantu informasinya Pak? PBIC bukan tempat atlet nasional. Atlet nasional itu di tim nasional Oh, I see. di bawah PBIC memang, tapi bukan PBIC yang memilih atletnya, tapi namanya bidang pembinaan dan prestasi. Mereka yang mengumpulkan bibit-bibitnya dari mana saja dari Indonesia. Oh, oke. Ya, baik, dari Bapak sendiri mungkin akan memberikan informasi kepada rekan-rekan media. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Kami dari PBIC sangat mengapresiasi inisiasi dari teman-teman dari CAF dan Teras MTB, karena terus terang PBIC sendiri juga melihat bahwa antusiasme tidak sebanding dengan pandemi yang kita hadapi. Jadi harus bersabar, harus menunggu saat yang paling tepat untuk membuat event. Kami rasa dari CAF dan Teras MTV ini sudah cukup bersabar, karena mereka sudah mengajukan dan sudah kita berikan rekomendasi 3 bulan yang lalu. Tapi harus bersabar untuk menunggu sampai saat yang tepat gitu. Artinya saat vaksin sudah makin tersosialisasi sehingga bisa disyaratkan kepada peserta untuk harus vaksin, kemudian juga sekarang lebih terjangkau untuk antigen dan PCR-nya, jadi juga lebih membuat peserta ini dan panitia juga punya keleluasaan untuk penyelenggaraan. Jadi kami sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan, dan kita harapkan 3 seri yang direncanakan di tahun ini bisa berlangsung semua dengan baik. Amin. Iya, mungkin dari Pak Thomas sendiri atau Pak Widi, Pak Yanuar ingin menambahkan lagi Pak informasinya? Mengenai untuk kalender tahun ini Pak, memang awalnya kita merencanakan 3 seri di tahun 2002 tahun ini ya. Akan tetapi karena reschedule kemarin membuat kami sepertinya tidak akan bisa maksimal. Jadi kita masih fokus dulu untuk pelaksanaan yang ini, baru akan berpikir ke berikutnya. Memang tujuan kita adalah series ya, maksudnya pada saat merencanakan event ini kami berpikir bahwa tahun ini kita bisa melakukan 3 seri sehingga nanti ada juara seri. Akan tetapi melihat kondisi yang sekarang mungkin seri ini akan digabungkan menjadi dengan tahun depan gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi overall seriesnya nanti mungkin ada di tahun depan gitu Pak. Oke, terima kasih. Baik, ya rekan-rekan media, sekali lagi kami informasikan jika ada rekan-rekan media yang sudah mempunyai pertanyaan yang nanti akan diajukan kepada para narasumber kita, bisa di-keep dulu, nanti kita akan berikan kesempatan untuk dapat raise hands atau juga diinformasikan melalui chat box. Ya, sebelumnya terima kasih sekali Bapak Parama Nugroho Pak, ya, atas informasi atau tanggapan untuk event kali ini. Ya,
Bapak, kami mohon untuk tetap di tempat Bapak. Baik, biar bisa gabung dengan yang lain Pak ya. Oke, terima kasih Bapak. Ya, selanjutnya rekan-rekan media saya juga akan mengundang yaitu Event Director Teras Chaff Downhill Series Race, yaitu Bapak Dede Dewantono yang akan menjelaskan secara lebih luas lagi mengenai event Teras Chaff Downhill Series Race. Baik, selamat sore Bapak, selamat datang. Baik. Iya, salam olahraga. Oh, kalau gitu kita ulang bareng-bareng ya Pak ya. Ya, rekan-rekan media karena di sini kita jiwanya tuh jiwa sporty semua ya. Langsung saja kita. Bagaimana Pak salamnya biasanya Pak? Salam olahraga, betul. Oke, 1, 2, 3 kita bareng-bareng ya. Salam olahraga. Oke, luar biasa. Baik, ya, iya begitu. Mau salam olahraga lagi Pak? Oke, lanjut, Pak. Oke, Salam goes kali. salam goes. Kalau salam goes, salamnya Pak. Salam goes. Oke, iya, Bapak untuk directing dari eventnya ini sendiri Pak, siapa saja sih Pak pihak yang terkait dengan event ini Pak? Untuk event ini kami juga sudah terkoordinasi sesuai dengan regulasi yang ditentukan, ya, baik dengan turut-turutannya tentunya dari PBIC sebagai induk olahraga, ya, sebagai induk olahraga dan pengatur regulasi, kemudian juga dari kepolisian, kemudian juga dari Satgas Covid Provinsi Jawa Barat, juga dari pemilik lahan di area venue nanti di area event itu adalah perhutani. Jadi kita bekerja sama perhutani. Insya Allah sih semua persyaratan sudah kita lengkapi ya hingga event tersebut insya Allah bisa berjalan dengan baik. Saya buat contekan nih Mbak, nggak apa-apa? Oh iya silakan Pak Dede, harus Pak, biar lebih lengkap dan detail Pak. Sebetulnya saya juga mau terangkan juga tentang penerapan prokes yang nanti akan ditetapkan oleh sebagai organizer dan juga sesuai dengan prosedur dari Satgas Covid setempat yaitu Provinsi Jawa Barat. Oke. Kita menerapkan pertama-tama itu semua proses pendaftaran dan regulasi itu semuanya via online. Gitu. Jadi ada proses registrasi, proses pembayaran, proses validasi dari lisensi karena tiap peserta untuk kelas prestasi nanti itu harus ada lisensi dari PBIC. Itu kita terapkan semuanya validasinya online sehingga kita sangat meminimalisir adanya interaksi antara peserta dengan panitia. Kalau bisa dibuat sekat-sekat ya itu nanti sehingga kita minimalisir itunya interaksinya antara peserta dengan panitia. Kemudian tentunya panitia yang akan masuk ke venue dan juga peserta dan seluruh official itu menerapkan ya standar prokes lah ya, wajib vaksin, sudah ada buktinya gitu dan kita akan lakukan swab antigen di tempat, kemudian kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa lab hingga kita bisa melakukan swab antigen di tempat. Lalu kita setelah lakukan screening tersebut, baru para peserta kita bagikan gelang. Gelang itu kita beri warna yang berbeda-beda sehingga nanti para peserta itu kan kita bagi menurut kelasnya masing-masing ya, karena ini kan sifatnya individual time trial ya. Jadi mungkin kita bisa bagi sesi pagi mereka melakukan official practice ataupun melakukan seeding run ataupun melakukan race. Mereka selesai melakukan aktivitasnya, mereka keluar dari venue. Kemudian diisi kembali oleh peserta selanjutnya. Berarti dibagi beberapa wave gitu ya Pak ya? Betul, betul. Oke. Kita bagi 2 atau 3 wave sehingga jumlah maksimum kapasitas di venue itu bisa kita batasi dengan baik dan kita kontrol dengan baik. Begitu Mbak untuk prokesnya yang akan kita terapkan. Oke, mungkin Pak hal umum ini Pak
kalau seumpama peserta sudah membawa hasil swab antigennya Ya. sendiri negatif, itu harus maksimal yang berapa kali 24 jam, Pak? Sesuai kalau swab antigen kan 1 kali 24 jam. Oke. Kalau PCR bisa 2 kali 24 jam. Katanya. Oke. Ya, selain untuk syarat-syarat prokes tersebut, Pak, mungkin ada informasi mengenai bagaimana nanti jika peserta tadi mungkin sudah sedikit diinformasikan oleh Pak Oke. Tomo ya, dan Oke. juga disumberkan oleh Pak Yanuar pada saat di venue nih, Pak, yang berkaitan dengan peserta yang mengalami Resiko resiko pada saat kecelakaan resi, seperti pada itu. saat resi. Iya. Jadi sesuai dengan standar regulasi maupun standar event UCI, kami menerapkan standarisasi yang sangat bagus dengan menugaskan 4 unit ambulan dan paramedis. Kita dibantu oleh teman-teman dari Unpad, dan kita juga menugaskan 1 resdakter. Jadi resdakter kita harapkan bisa melakukan tindakan P3K ya, Iya. pertolongan pertama pada kecelakaan di event, dan kemudian oleh para medis dibawa ke tempat terdekat. Alhamdulillah atas inisiasi PBIC juga kita punya asuransi khusus untuk rider sepeda, Mbak. Jadi kita bekerja sama dengan BPJS Tenaga Kerjaan yang sudah dikondisikan oleh teman-teman dari PBIC gitu. Jadi alhamdulillah untuk saat ini semua peserta sudah selesai divalidasi, Pak Nunung, oleh BPJS TK, sehingga kalau ada resiko kecelakaan atau apapun selama peserta event kami yang sudah ada polis event itu akan di-cover oleh BPJS TK. Oh, Gitu. luar biasa sekali ya, Pak, ya, sudah Gitu. terintegrasi ya. Iya, terintegrasi, dan kami juga sudah membuat koordinasi yang baik antara BPSJK, Resdakter, dan juga rumah sakit rujukan terdekat. Sehingga insya Allah kalau terjadi sesuatu bisa red carpet ya, bisa segera Langsung. Iya, langsung. Kita menghindari sih ada trauma berat atau kecelakaan berat, tapi kalau terjadi kita sudah antisipasi sebelumnya. Gitu, Pak. Oke. Nah, karena ini dari registrasinya juga sudah dilakukan online, bagaimana dengan technical meetingnya nanti, Pak? Iya, itu kelupaan, Mbak. Untung ditanya. Monggo silakan diinformasikan secara detail, Pak. Technical meeting juga nanti akan kita lakukan secara online, akan kita umumkan setelah official rider list kita rilis. Kita adakan secara online, dan untuk informasi dari organizer ke peserta atau non official kita buat WA group. Jadi tidak ada, tadi kita menghindari meminimalisir kontak fisik antara peserta dan official dengan panitia. Oke. Nah, kalau untuk pelaksanaannya sendiri nanti nih, Pak, Ya. apakah bisa disaksikan secara online, Pak? Nah, kita nggak bisa tuh untuk saksikan secara online karena ada pembatasan dari Satgas Covid ya. Cuman alhamdulillah juga kita sudah menunjuk 1 vendor untuk live streaming nanti. Jadi teman-teman penggemar, pemirsa, penikmat dari olahraga downhill ini jangan khawatir karena ada pembatasan kapasitas di venue, karena kita akan melakukan live streaming melalui channel-channel TV kita. Oke, jadi nanti rekan-rekan media jika memang gemar juga dengan olahraga MTB downhill ini, boleh nanti disaksikan di beberapa TV swasta ya, Pak. Jadi bisa mulai disiarkan nanti setelah acara gitu ya, Pak ya. Oke, ya sebelumnya Pak Dede mungkin ada informasi lagi yang ditambahkan atau yang disempurnakan dari Pak Yanuar mungkin? Ya, mungkin saya tambahkan Pak Dede untuk terkait dengan publikasinya. Jadi alhamdulillah kita memang perusahaan bergerak di bidang IT, Pak Dede. Jadi nanti hari itu juga bisa live streaming, Pak Dede. Oh, Nanti, luar biasa, live streaming nanti berarti ya, Pak ya. download aja aplikasi MMI TV, Mata Milenial Indonesia TV. Nah, itu live streaming dari hari Sabtu sampai hari Minggu, dari pagi sampai sore, khusus untuk
kegiatan kita pada Luar biasa, Oke, Pak untuk Hendra. gadgetnya sendiri bisa Android di Android. di Android. Oke, Android, jadi ya. silakan untuk langsung cek di Play Store Ya, ya Pak ya. ya, di Play Store. MMI TV atau Ya. MMI TV. Ya. Oke, bisa di-download dari sekarang ya. Bisa download sekarang dan bisplay.id juga sudah ada di Play Store juga. Jadi Oke. ada 2 channel kita punya, ada bisa di MMI TV dan di Bisplay. Wah, Gitu. luar biasa Jadi sekali ini. walaupun misalkan yang nggak bisa datang, nggak bisa nonton gitu, jangan khawatir. Karena semuanya memang real dari kita konsepnya kayak di race-race di luar gitu ya, Mas Wid. Dilengkapi oleh sekitar 15-16 kamera. Jadi racer itu dari atas sampai bawah bisa kita sorotin terus gitu. Jadi Oke. kebayang keren lah pasti gitu. Pasti sih Pak. Iya. Saya kok jadi penasaran. Saya mau download lah habis ini lah ya, bisa biar bisa lihat. Oke. Iya, jadi rekan-rekan media, kalau kita sekarang sudah ngobrol-ngobrol nih dengan para narasumber kita yang non atlet. Nah, sekarang bakal ada yang seru nih. Kita akan mengundang dari sisi atlet ya. Kita juga pasti nanti bakal penasaran seperti apa, bagaimana pandangan seorang atlet, elit atlet tentang race yang luar biasa ini. Mari kita sambut Naila Ayasha. Oke, halo Naila Ayasha. Halo Kak. Kayak dipanggilnya dengan Ayasha ya? Iya bener banget. Oke, Ayasha gimana tadi pagi sudah olahraga atau sudah latihan? Alhamdulillah setiap hari. Setiap hari ya, luar biasa. Pantas masih lean gitu ya badannya. Memang badan atlet ya. Oke, dari Ayasha sendiri bagaimana sih perasaannya untuk dapat mengikuti race ini? Ya pasti senang banget ya karena kita udah lebih dari setahun, bahkan hampir 2 tahun udah nggak balapan, dan akhirnya kita ini first time kita balapan lagi setelah pandemi ini, dan ya senang banget lah. Apalagi ya banyak banget yang bisa kita lakuin di balapan ini karena kita udah banyak banget kita bisa dalam scouting juga di balapan kayak gini, karena di sini kita bisa memacu adrenalin kita lagi lebih dalam lagi karena udah lama nggak balapan. Oke, ini mungkin teman-teman rekan media di luar sana juga sudah ada yang mengikuti Ayasha, entah menjadi followers atau gimana, nih pasti ada yang fansnya juga nih ya. Boleh tahu dong selama pandemi itu kegiatannya apa aja selain untuk persiapan dari race kali ini? Mungkin selama pandemi ini kita kan karena nggak ada balapan juga, jadi kita harus latihan mungkin di rumah, karena apalagi kita ada protokol kesehatan juga yang harus kita patuhi ya setiap harinya, karena juga kita ada di kemarin sempat PPKM, ada PSBB juga ya. Jadi kita bener-bener ketahan banget lah kalau kita mau balapan gitu, karena balapan juga nggak ada, dan ya kita paling latihan di rumah atau ke gym gitu, tapi ya lebih sering di rumah. Oke, berarti ada kegiatan selain non-sport juga pasti ya, studi Iya, dan sebagainya seperti Iya, itu. kuliah juga pasti ketahan juga karena kita semua lakuin online, jadi kita barengan kuliah sama sepedahan juga kayak gitu. Oke, luar biasa banget. Sibuk ya berarti, bukan sibuk, produktif hari-harinya ya. Insya Oke. Allah. Pernah nggak sih ada rasa seperti boring atau gimana dengan kegiatan sehari-harinya ini selama pandemi gitu, nggak ada race dan sebagainya? Boring sih pasti ada ya, tapi ya kita gimana caranya kita bisa bersinergi sama boringnya itu. Jadi kita cari cara lain biar kita tetap semangat terus. Jadi kita nggak pernah give up sama apa yang kita sukai. Karena kan aku suka banget sepedahan. Jadi kayak ini gimana caranya biar tetap harus sepedahan, karena emang aku udah suka banget sama sepedahan gini. Apalagi Kalau- harus balapan nanti kayak bakal ada target-target juga kan yang harus kita targetin buat balapan yang kedepannya. Jadi kita emang harus jangan give up sama apa yang kita lakuin gitu Kak. Kalau anak zaman sekarang bilang sih ini tuh passion gue gitu ya. Tapi emang beneran passion dong ya. Bener. Beneran passion. Oke. Nah, Ayasha sendiri boleh dong diinformasikan ke rekan-rekan media ini persiapan secara khusus untuk mengikuti Teras Caf Series Trail ini. Oke, mungkin kita ya latihan ya mungkin setiap hari, dan sebelum ini kita juga beberapa kali kita ke track dari Cikole itu sendiri beberapa minggu sekali, dan
ya pokoknya kita harus tetap latihan terus sih tiap harinya buat mengikuti lomba kayak gini. Oke, ya itu tadi ya balik lagi hari-harinya Ayasha tuh produktif ya, latihan, latihan dan latihan. Nah, ini ternyata sudah ada 2 Chaff Squad yang hadir di tengah-tengah kita. Boleh kita undang bareng-bareng di sini kali ya, biar makin rame. Oke, kalau gitu saya akan mengundang langsung saja Zeta Pascal Anugrah yang sempat menempati podium 5 kelas men sport B di event Isi Lampung 2021. Dan yang kedua ada Evan Hervandi yang menempati podium 3 kelas men hardtail di event Patuha 2020. Kita sambut Zeta dan Evan, silakan. Oke, selamat sore Zeta dan Evan. Selamat sore. Sore, gimana? Sudah nggak segrogi tadi ya? Enggak, kan. Udah santai ya, udah Udah makan dan santai, sebagainya ya. Iya. Oke, ya mungkin mau menyapa bapak-bapak yang ada di sini dulu, silakan. Yang mungkin yang sering bertemu dengan Pak siapa ini? Pak Haji Anwar. Oke, yang lain baru bertemu di sini. Iya, selamat sore bapak-bapak semuanya. Ayasa juga. Oke, mungkin Zeta atau Evan boleh silakan bebas yang menjawab. Boleh diinformasikan nih ke rekan-rekan media. Chaff Squad itu apa sih? Oke, rekan-rekan semuanya. Jadi Chaff Squad itu adalah sebuah tim balap yang berdomisili di Kota Karawang. Kebetulan owner atau pencetusnya itu Pak Haji Anwar gitu. Jadi Chaff Squad ini lahir pada tahun 2020, kurang lebih seperti itu. Jadi awalnya juga aku belum gabung sama Chaff Squad nih, di Karawang belum gabung. Aku masih sama tim yang lain. Nah, rekan-rekan aku tuh udah masuk duluan ke Chaff Squad. Jadi waktu itu kok kalau kita latihan kok beda nih, beda pedok lagi, beda tempat kok. Anak-anak pada di sana, kata aku gitu. Pas aku tanya, ini Chaff Squad diketuai oleh Pak Haji Anwar seperti itu. Ya seiring berjalannya waktu, jadi aku diajak gabung, terus ya udah oke. Lagian juga teman-teman pada di situ kan. Nah, jadi pada tahun 2020 bulan Oktober tuh aku langsung gabung sama Chaff Squad seperti itu. Oke, berarti kalau Zeta sendiri juga hampir bersamaan nih join ya atau gimana? Enggak, Evan dulu. Oh, Evan dulu. baru Oke. Oke, nah kalau Evan sendiri nih target untuk race kali ini apa nih, boleh diinformasikan? Kalau Evan cek setiap hari latihan sih apa ya? Targetnya sendiri? Targetnya podium. Jadi kita tuh di Chaff Squad itu tetap ada target yang harus dicapai, tapi selama proses berjalan Pak Haji Anwar selalu menitipkan pesan sama kita bahwa yang paling penting proses aja dulu. Kita berusaha aja dulu, masalah hasil gimana nanti Allah Subhanahu wa taala yang nentuin, seperti itu. Jadi itu salah satu motivasi kita, rekan-rekan, setiap mau latihan, setiap mau balap, apapun itu pasti kita selalu diberikan dulu motivasi oleh Pak Haji Anwar. Jadi teman-teman, kalaupun apapun yang terjadi, yang paling penting kita proses aja dulu. Nanti masalah hasil itu belakangan, seperti itu. Jadi itu jadi motivasi kita untuk bisa menjadi yang terbaik. Tapi tetap kita juga sebagai rider punya tanggung jawab sama tim. Gimana caranya kita juga harus bisa berikan yang terbaik, seperti itu. Amin. Ya, luar biasa sekali semangatnya. Nah, Pak Yanwar sendiri nih, dari tadi sudah di-mention oleh dua atlet kita nih. Bagaimana Pak tanggapannya, Pak? Tanggapan saya sebagai owner ataupun yang sebagai ini, ya harapannya agar teman-teman itu lebih terarah dan memang memunculkan motivasi-motivasi, dan saya berharap banyak bibit-bibit yang baru yang memang regenerasi terkait dengan atletnya gitu, kemampuannya, jadi bisa mengajarkan kepada yang junior-juniornya bahwa ayo kita latihan, kalau misalkan memang sudah bisa saatnya untuk balapan, mudah-mudahan bisa menjadi satu bibit-bibit unggul ke depan, bisa menjadi atlet
nasional dan internasional mudah-mudahan ya Pak. Begitu aja sih, mungkin ada tambahan. Oke, mungkin dari tambahan dari Pak Parama, Pak, dari sisi PBIC sendiri, Pak, untuk tadi yang sudah diinformasikan oleh Pak Yanwar mengenai bibit-bibit muda yang muncul, Pak, yang berpotensi, bagaimana PBIC untuk dapat menyaring potensi-potensi tersebut, Pak? Terima kasih. Perlu diketahui downhill ini adalah cabang yang sudah mengembalikan emas di 2018 di 2 nomor putra dan putri. Jadi untuk PPIC ya ini cabang yang penting. Tinggal proses itu terjadi karena ada kompetisi. Makanya kami sangat berharap betul bahwa teman-teman ini bisa terus melaksanakan kompetisi supaya akhirnya ujungnya kita punya prestasi dari situ. Siapapun yang melakukan kompetisi akan memberikan hasil yang terbaik buat PPIC. Oke, jadi saling berkolaborasi ya, membuat peserta bisa berprestasi, lalu juga tentunya PBIC akan mewadahi hal tersebut ya. Oke, rekan-rekan media, sekarang kita akan masuk ke dalam sesi Q&A, di mana rekan-rekan bisa bertanya dengan cara menuliskan pertanyaan pada kolom chat, yaitu dengan format nama underscores, nama media, underscores pertanyaan. Nah, atau bisa juga dengan klik tombol raise hand, nanti kita akan memilih untuk rekan-rekan media dapat bertanya langsung dengan para narasumber kita. Baik, di sini ternyata sudah ada pertanyaan yang masuk, langsung saja kita bacakan ya, Bapak. Oke. Nah, di sini pertanyaan yang pertama dari M. Ihsan, Pos Kota, yaitu pertanyaannya, Kafteras Downhill Series Race, Kafteras Downhill Series Race ini ada berapa seri? Nah, ini ternyata pertanyaannya juga ada beberapa. Lalu pertanyaan yang kedua, setelah di Bandung di mana saja lokasi seri selanjutnya? Lalu dibuka berapa kelas dan targetnya tuh berapa pesertanya? Serta tingkat kesulitan layout tracknya seperti apa? Monggo boleh dibantu dijawab oleh event director atau race director, silakan. Saya bantu dulu, makanya saya udah bawa contekan tadi. Oh iya, baik. Monggo Bapak. Jadi rencananya sebetulnya event ini akan kita adakan dalam tahun ini ada 3 seri. Tetapi dengan situasi yang ada, kita masih fokus untuk menyelesaikan event ini dulu. Event pertama, event perdana kita ini, insya Allah kalau keadaan mungkin kita lanjutkan dengan mungkin 1 seri selanjutnya di akhir tahun ya. Tetapi kalau tidak mungkin ya kita fokus dulu dalam penyelesaian dari seri pertama ini. Kemudian untuk pertanyaan kedua tadi, berapa peserta ya yang telah terdaftar di kami, itu kita confirm rider ada 387 rider. Terdiri kita bagi 2 kategori, kelas hobi dan kelas prestasi. Untuk kelas hobi terdiri dari master, men's sport, dan women open. Itu master terdiri dari 196 rider, untuk men's sport 57 rider, untuk women open ada 11 rider. Dan untuk pembibitan calon-calon rider masa depan, kita adakan 2 kelas youth untuk usia 15-16 tahun, itu sudah mendaftar confirm 30 rider, dan juga untuk kelas exhibition 12-14 tahun itu ada 28 rider. Jadi total semua 387 rider yang confirm akan mengikuti seri pertama event Teras Cup ini. Ya, untuk selanjutnya tadi level kesulitan dari tracknya, Pak. Nah, kalau level kesulitan ini rekan saya sesama event manager di Asian Games ini, Mas Pratomo ya. Oh, luar biasa sekali. Beliau nih, kalau untuk yang lain saya mungkin. Monggo Mas Pratomo. Di event Teras CAF seri pertama ini kita akan menggunakan jalur yang umum diketahui teman-teman sebagai jalur pagong, itu cukup teknikal gitu ya, dengan kecuraman yang memadai dan ada obstacle-obstacle yang bisa dianggap challenging, kita bilangnya bukan berbahaya tapi kita sebenarnya challenging. Dan kita juga menyediakan jalur-jalur pilihan di mana untuk pembalap-pembalap yang tidak merasa memiliki kemampuan bisa melewatkan challenge tersebut untuk mengambil jalur yang lebih aman. Dan di sisa lintasannya
itu seperti yang kita ketahui jalur Cikole ini sangat flowy gitu ya, dan bahkan bisa dilakukan tanpa pedaling sekalipun, artinya dengan cukup pumping saja itu bisa, sehingga ya kita bisa bilang kali ini cukup memadai lah untuk kita lakukan perlombaan. Karena di jalur yang sama itu juga kita pernah pakai di PON 2016, kita menggunakan jalur yang kurang lebih mirip dengan seri pertama ini. Oke, mungkin boleh ditambahkan ini biar informasi sekalian, tadi sepertinya saya belum ada info mengenai dipilih Cikole. Dipilih Cikole karena kita ingin mengembalikan hype-nya dulu lomba downhill gitu ya. Kalau kita memulainya di Cikole, di mana ini tempat yang paling umum dikenal oleh rider downhill se-Indonesia. Banyak lahir pembalap-pembalap hebat dari venue ini, banyak lahir pelatih-pelatih hebat dari venue ini, sehingga kita menganggap tempat ini merupakan salah satu birthplace-nya untuk downhill Indonesia. Wah, ternyata sangat historical sekali tempatnya, Pak ya. Oke, luar biasa. Ya, untuk rekan-rekan media, silakan kami berikan kesempatan sekali lagi untuk memberikan pertanyaan pada kolom chat box atau bisa raise hand. Kami akan memilih siapa yang nanti akan bisa muncul di layar untuk bisa bertanya langsung. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, saya juga akan langsung membacakan. Ini dari Pasha dari merdeka.com. Kira-kira apa saja tantangan menggelar event seperti ini di kala pandemi dan seperti apa mitigasi plan-nya? Boleh dijawab dari event director atau race director juga, karena ini berkenaan dengan technical ya? Juga deh. Betul. Tantangannya tentunya kita harus mematuhi regulasi yang ada. Mungkin ini event pertama ya Pak Paramanugroho ya dari PB yang memperoleh rekomendasi PBIC selama masa pandemi. Jadi ini tadi sudah diceritakan kita berbulan-bulan mengurusnya, untuk satu persatu kita urus karena tidak ada yang kita mau lewati proses itu. Memang memakan waktu yang lama dan butuh kesabaran, tapi akhirnya bisa kita lalui dan alhamdulillah ini event pertama dan kita laksanakan untuk olahraga balap sepeda di Indonesia yang resmi memperoleh rekomendasi baik dari PBIC maupun perizinan dari Satgas Covid. Oke, untuk plan mitigasinya sendiri Pak tadi? Untuk mitigation plan ya kita melakukan screening di awal gitu ya. Bagi rider-rider yang belum punya hasil swab antigen, kita akan screening. Jika ditemukan ada yang terindikasi positif, maka langsung ditangani oleh Satgas Covid dari Kabupaten Bandung Barat gitu ya, sehingga kita betul-betul steril dalam hal tracing di masa pandemi ini. Kemudian untuk medical mitigation juga kita bekerja sama dengan Rumah Sakit Advent. Jadi kalau misalnya ada apa-apa pada setiap orang yang terlibat di lomba ini, kita berkoordinasi langsung dan segala tindakan medis yang akan dilakukan itu juga ditentukan dari awal oleh race dokter kita sebelum dikirim ke rumah sakit gitu Mbak. Oke, jadi seperti itu rekan-rekan media mungkin sudah cukup menjawab. Nah, berikutnya saya juga akan membacakan untuk pertanyaan berikutnya. Mungkin ini pertanyaan untuk Pak Widi, Pak Yanar, atau Pak Parama mungkin ya, dari Ison Hairul Kompasiana. Dengan berbagai keterbatasan di event ini, apakah event ini masih memenuhi kriteria sebagai event nasional? Boleh monggo dari PBIC menjawab? Terima kasih. Kalau saya lihat dari running text tadi, sudah ada lebih dari 6 provinsi, sudah lebih dari cukup untuk menyatakan bahwa ini adalah event yang berskala nasional gitu. Karena provinsinya juga dari luar pulau, ada dari Batam, ada dari Riau, ada dari Bali, ada dari Samarinda. Artinya ini sudah lebih dari 3 provinsi sebagai syarat minimal itu event berskala nasional. Oke, jadi memang event ini sudah eligible untuk bisa dibilang event nasional ya Pak ya? Betul sekali. Baik, mungkin ingin menyempurnakan Pak Widi atau Pak Yanuar, silakan untuk jawabannya. Tambahan aja tadi Baik. dari pertanyaan pertama gitu kan, rencana series itu awalnya kita rencana 3 sampai 4 series,
tambahan juga mungkin tahun ini kalau misalnya memang nggak sempat Pak, kita cuma 1 series, dan insya Allah series kedua kita berencana akan diadakan di Bali ya Pak Mas Widi ya? Ya, Di Bali. plan akan di Bali. Biar setiap tempat bisa kita kunjungi gitu. Karena satu hal lagi, kenapa kita menggunakan daerah-daerah Bandung, kabupaten, kita juga ada misi ketika setelah pandemi ini kan katakanlah kondisi area setempat itu kan sedikit berkurang. Jadi kita akan mencoba membangun kembali, membangkitkan kembali semangat UMKM di daerah tersebut. Sehingga minimal bisa menghidupkan kembali dengan adanya event-event ini, menghidupkan kembali beberapa usaha-usaha di area tersebut gitu. Jadi memang selain kita memang untuk balapan, tapi kita juga ada misi agar supaya setiap daerah bisa kebangun gitu. Selain UMKM, pariwisatanya gitu, bisa mengangkat lagi lah gitu. Sehingga mudah-mudahan kedepannya juga menjadi hal yang bisa jadi standarisasi. Itu aja, terima kasih. Oke, luar biasa sekali. Ya, jadi rekan-rekan media, kami masih memberikan kesempatan untuk rekan-rekan media dapat bertanya melalui chat box atau dengan menekan tombol raise hand. Kami akan berikan kesempatan nanti untuk dapat muncul ke layar memberikan pertanyaan langsung. Nah, mungkin kalau dari saya pribadi mau nanya ke Ayasha nih ya. Dari Ayasha sendiri, target untuk difokuskan dalam race ini apa nih? Kalau untuk saya sendiri sih, dari tim saya juga targetnya insya Allah podium. Pasti semua orang kan pengen menang ya, tapi kalau dari tim saya yang penting podium Kak, gitu. Oke, itu berarti untuk race kali ini adalah menjadi podium, pastinya juara pertama ya. Iya. Amin. Kalau Untuk podium ini sebenarnya setiap kelas ada perbedaan ya. Jadi secara garis besarnya lomba ini terbagi menjadi 2. Ada kelas prestasi dan kelas hobi. Boleh diinformasikan Pak perbedaannya apa? Kelas prestasi ini adalah kelas yang diikuti oleh atlet ya. Atlet yang berprestasi, dalam arti jenjang karirnya itu masih memungkinkan menjadi atlet. Untuk kelas prestasi sendiri itu ada 3 kelas ya. Di men elite yaitu yang isinya adalah pemain-pemain nasional. Kemudian ada woman elite, itu juga sama, kelas di pemain nasional. Kemudian di bawahnya ada kelas junior. Kelas junior ini adalah calon-calon yang akan menjadi elit, akan menjadi penerus kakak-kakaknya. Sebenarnya yang berpeluang di bawahnya lagi ya ada kelas lagi ya youth, tetapi karena secara usia masih 15-16 tahun, usia youth ini belum dikategorikan menjadi prestasi ya Pak RD, masih kelas hobi. Akan tetapi ketika seiring dengan bertambahnya usia, kelas youth ini akan menjadi kelas prestasi di junior. Berarti ada usia minimal untuk menjadi seorang atlet Pak? Dari umur berapa Pak berarti? Oh, maaf. Ya, untuk dianggap sebagai atlet nasional kita memulai di 17 tahun 17 di kelas junior tahun. ke atas gitu ya. Dari di bawah 17 kita bilangnya masih dalam usia pembinaan. Ya, saya tambahkan lagi. Ya. Jadi di bagian dari kelas hobisnya tadi kita bahas yang kelas prestasi. Di kelas hobisnya ini sebenarnya diikuti oleh kebanyakan penghobi. Hobis ini biasanya sih diikuti oleh master ya. Master A yang 30 up tadi, master A, B, C, D, itu setiap kelas itu selisih usianya, rank usianya 5 tahun. Jadi 30 sampai 34 dan seterusnya. Dan masing-masing kelas itu karena tadi bicara podium ya. Jadi masing-masing kelas ini podiumnya 1 sampai 5. Jadi nanti dari masing-masing kelas yang naik ke podium itu juara 1 sampai 5. Mungkin Ayasa targetnya juara 1 ya. Pasti ya. Amin. Amin. Oke, mungkin itu yang bisa ditambahkan. Baik, mungkin dari
Boleh. Bapak Dede mau Boleh menambahkan lagi? tambahin sedikit Silakan. Mbak Mega dan teman-teman media yang lain. Mungkin yang agak menarik di olahraga sepeda ini tadi apa sih prestasi, apa sih hobi gitu Betul, kan? betul, Nah, betul, betul. mungkin ada yang menarik di olahraga sepeda ini seperti kita ketahui animo masyarakat itu banyak sekali apalagi setelah pandemi ini ya meningkat sekian juta orang bersepeda di seluruh dunia gitu kan. Nah, sudah sejak lama eh, induk organisasi internasional kami maupun dari PBIC itu mengakomodir Mbak Mega. Eh, Sehingga dalam beberapa perlombaan memang disediakan kelas untuk prestasi yaitu atlet 17, 18 tahun ke atas untuk atlet nasional tetapi juga mengakomodir para hobis yang sebetulnya dulunya mereka mungkin rekreasi, Betul. hanya main-main saja tapi ingin berprestasi juga dalam suatu kejuaraan itu diakomodir oleh kami juga ada regulasinya dari PBIC maupun induk organisasi internasional kami dari UCI. Itu mungkin saya bisa memperjelas tentang hobi dan prestasi tadi. Tapi tidak menutup kemungkinan juga misalnya dari kelas master, ya kelas hobi ingin bersaing di kelas elit itu bisa, intinya itu sangat bisa karena di World Champion di UCI itu ada kelas-kelas yang mengakomodir keinginan para hobis itu. Oke Pak. Demikian Mbak Mega. Baik, mungkin sekalian saya bertanya Pak, apakah dengan mengakomodir para hobi seperti itu, apakah dibuatkan program juga Pak untuk bisa lebih serius gitu ibaratnya? Program untuk lebih serius itu kita pertama tentunya insya Allah kalau Pak Haji Yanwar tadi mintanya eventnya yang banyak dan di seluruh daerah gitu kan, itu visi misinya beliau. Iya. Insya Allah dengan banyaknya event tentunya para hobis ini bisa makin tertarik untuk mengikuti event-event ini dan tentunya para komunitas dan klub-klub di seluruh Indonesia juga akan lebih mempertinggi kualitas mereka, menambah kualitas mereka dengan tentunya dengan event-event seperti ini gitu Mbak Mega. Oke, luar biasa sekali. Jadi kali aja nih saya pribadi habis ngobrol dengan Nah, itu saya bapak-bapak tadi ini, maksudnya. saya langsung kok menarik ya. Kalau Mbak Mega mau, nah kami bergabung dengan klub-klub atau komunitas yang ada, nanti saya kasih ini aja kontak person lah. Iya, nanti saya follow Instagramnya dulu aja Nah, ya Pak ya, gitu. tahu kegiatannya dulu Iya, gitu. iya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, baik, ini adalah pertanyaan terakhir mungkin ya, karena kita sedikit terbatas dengan waktu. Jadi ini adalah pertanyaan dari Rio, yaitu dari media Investor Daily. Apa jenis kategori asuransi yang digunakan oleh peserta? Monggo, akan dijawab langsung oleh event director atau Pak Yanwar mungkin. Ini kan mungkin ada event director ya Mbak Ega ya. Boleh. Jadi pendetilannya sudah di handling oleh Pak Dede. Silakan Pak Dede. Pak Yanwar, kategori dari asuransi ya, polis Iya, asuransi. betul. Jadi kategorinya khusus di BPJS-TK untuk atlet per event gitu. Itu yang sekarang diberlakukan untuk event ini. Tetapi dari PB juga ada juga kategori atlet yang berlisensi. Kategori khusus BPJS TK khusus atlet yang berlisensi gitu. Jadi untuk atlet yang belum berlisensi tadi seperti saya terangkan banyak sekali kelas hobi tadi Mbak ya. Kelas hobi itu kita ada kategori khusus BPJS TK khusus atlet untuk event ini gitu. Oke, jadi seperti itu rekan media diinformasikan kembali bahwa event kali ini sudah terintegrasi dengan BPJS TK. Jadi insya Allah semuanya aman ya Bapak ya untuk Insya Allah, segala insya Allah. resikonya. Insya Allah. Baik, ya ternyata ini karena ada keterbatasan waktu rekan-rekan media, jadi untuk sesi Q&A kali ini sepertinya kita tutup terlebih dahulu. Namun sebelumnya kami akan menanyakan satu persatu pada narasumber sekalian untuk dapat memberikan closing statement atau harapan untuk acara kick off CAF Teras Downhill Series Race kali ini. Mungkin dimulai dari Evan? Oke. Harapannya sih sering-sering ngadain event ya, biar makin ada kegiatan gitu.
nggak cuma latihan, jadi uh, race bisa ikut-ikut race selanjutnya. Itu sih. Oke, selanjutnya mungkin Oke, Zeta. harapan saya Iya. untuk kedepannya ini bisa menjadi starting awal ya dari Teracap. Mudah-mudahan bisa terselenggara lagi di Indonesia ini karena kita tahu sendiri pada saat masa pandemi belakang hampir 1 tahun tidak ada event kegiatan balapan yang diselenggarakan di Indonesia. Nah ini sudah menjadi kerinduan para pembalap di Indonesia khususnya untuk bisa menjajal lagi kemampuan selama pandemi. Bisa dibilang pandemi itu bisa off ya, rada-rada nggak bisa menjajal kemampuan. Nah mudah-mudahan kedepannya makin banyak lagi event dan para pembalap bisa kembali lagi menjajal ilmunya gitu. Seperti itu kurang lebih. Oke, terima kasih. Selanjutnya Ayasha. Oke, kalau buat saya sendiri sih ya bener ya kata Zeta sama semua tadi, kita pengen banget event ini berjalan dengan lancar setahun ke depan dan mungkin tahun-tahun ke depannya berjalan terus lancar dan bisa membangun, menghasilkan banyak lagi atlet-atlet baru yang tentunya bisa bikin Indonesia bangga juga. Dan mungkin sama kayak tagline Teras Cup sendiri, kita pengen banget bikin make downhill great again. Itu Make downhill great iya, again. itu Oke. harapan aku kayak gitu sih. Siap, terima kasih Ayasha. Selanjutnya Bapak Dede. Pertama, saya ucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan diberikan oleh Traskaf sama kami berdua. Ini alumni manajer Asian Games, saya sama Mas Pratomo gitu ya. Harapan kami tentunya event selanjutnya yang diselenggarakan itu sudah memiliki kompetensi yang baik dan memulai standarisasi yang baik. Apalagi dengan visi misi dari founder Teraskaf bahwa tidak hanya dari segi prestasi saja, tidak hanya dari segi olahraga saja, tapi event ini memiliki dampak untuk masyarakat setempat, untuk perekonomian setempat, dan juga untuk pariwisata setempat. Harapan ke depan event ini menjadi semacam barometer untuk penyelenggaraan event-event skala nasional dan internasional di Indonesia. Amin. Terima kasih Pak Dede. Selanjutnya dari PBIC, Bapak Paramas silakan. Terima kasih Mbak. Pilar utama kompetisi itu adalah pilar utama pembinaan. Dengan adanya kompetisi yang lebih rutin akan timbul pembinaan di sana. Kita bisa melihat Eropa sebagai barometer utama balap sepeda, kompetisinya cukup baik. Dan mereka sudah memulai lebih awal untuk kompetisi. Jadi kami berharap dengan event yang makin sering seperti yang sudah dilakukan oleh Teras dan CAF ini akan membuat kompetisi itu timbul kembali. Dan kita berharap dari situlah munculnya atlet-atlet baru. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Selanjutnya Pak Tomo silahkan. Kita berharap di event Teras Cup Downhill First Series ini akan menjadi contoh untuk event-event downhill di Indonesia dan bisa melahirkan bakat downhill yang bisa meneruskan kejayaan balap sepeda Indonesia. Itu saja. Amin, terima kasih. Selanjutnya Pak Yanuar. Baik, harapan dari saya sebetulnya mudah-mudahan dengan kami sebagai penyelenggara punya harapan yang besar bahwa selain dari sisi persepedahan, menumbuhkan atlet-atlet, mudah-mudahan ini menjadi sebuah wadah yang bisa untuk semua teman-teman, semua rekan-rekan yang memang punya kemampuan, kita semua terbuka gitu, menjadi suatu wadah yang menjadikan event ini bisa menjadi yang terbaik. Karena tadi yang dari awal saya bilang, saya selalu berharap kepada teman-teman satu hal, lakukan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya, karena di setiap kesempatan itu selalu ada harapan. Dan kata orang Sunda satu hal lagi, tong rudet. Boleh ditranslate Pak. Artinya jangan ribet. Jangan ribet, langsung just do it ya Pak ya. Ya. Oke, nah closing statement terakhir silakan untuk Bapak Widi, silakan. Ya,
terima kasih. Jadi akan terlaksananya Teras Caf ini sebenarnya kan didasari dari hobi ya, hobi kami. Hobi ini menjadi sesuatu yang membahagiakan. Kami berharap semua teman-teman yang bekerja sama dalam menyelenggarakan event ini semua akan bahagia, kru dan peserta semua menjadi bahagia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harapannya kami ingin Teras Caf ini menjadi salah satu ajang kompetisi yang terbaik yang akan kita laksanakan menjadi yang terbaik, sehingga nantinya itu kita akan melahirkan bibit-bibit usia muda, regenerasi, dan tentu goalsnya adalah pemain-pemain nasional. Saya pikir itu dulu. Baik, berarti kalau boleh diambil silver lining dari closing statement kali ini bahwa bibit-bibit muda ini sangat dinantikan untuk dapat mencetak prestasi-prestasi sebagai atlet selanjutnya ya, Bapak-bapak sekalian ya. Baik, amin. Nah, sebelum menutup acara, kami ingin mengabadikan acara pada hari ini ya rekan-rekan, yaitu dengan berfoto bersama. Nah, kami mohon kepada para rekan-rekan media untuk dapat menyalakan kamera agar kita bisa berfoto bersama. Yang pertama, kita akan foto dulu dengan para pembicara dan kita akan hitung bersama, yaitu 1, 2, 3. Setelah itu nanti kita akan foto ya. Nanti kita akan 2 kali foto, oke? Kameranya boleh di-on-kan semua? Ya. Kita akan di kamera sebelah kanan terlebih dahulu. Oke, saya hitung 3, 2, 1. Oke, 1 kali lagi, mungkin bisa dengan tangannya. Ya. 3, 2, 1. Sekali lagi. Oke. 3, 2, 1. Baik. Nah, sekarang kita akan berfoto dengan rekan-rekan media. Oke, silakan untuk rekan-rekan media dapat di-on-kan kamera semuanya. Tapi untuk mikrofon tetap di-mute ya. Kami masih tunggu, silakan biar kita bisa melihat wajah-wajah dari rekan-rekan media ini yang sudah bergabung bersama kami di Preskon kali ini. Biar para narasumber juga bisa mengenali teman-teman semua nih. Baik, sudah, kita akan hitung 3, 2, 1. Baik. Ya, terima kasih sekali rekan-rekan media, dan juga tak lupa ingin mengucapkan terima kasih untuk Sekretaris Jenderal PBIC Bapak Parama Nugroho, Founder Teras Caf Bapak Yanuar Anugrah, dan Bapak Widodo. Terima kasih. Race Director kita untuk Teras Caf Downhill Series Race yaitu Bapak Pratomo Setiadi. Terima kasih. Event Director Teras Caf Downhill Series Race juga ada Bapak Dede Dewantono. Terima kasih. Tentunya untuk elit atlet kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita juga ada Naila Ayasha. Terima kasih ya. Dan Jump Squad kita juga yang sudah bergabung yaitu Zeta Pascal Anugrah dan Evan Hervandi. Terima kasih. Semoga semuanya sehat selalu ya. Dan terima kasih sudah berbagi informasinya kepada kita semua di sini. Dan untuk rekan-rekan sekalian, terima kasih juga sudah bergabung di sini. Itu dengan berakhirnya sesi foto bersama ini, maka berakhir pula acara press conference kick off Caf Teras Downhill Series Race hari ini. Akhir kata, saya Ega Maharani sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pengisi acara pada hari ini, dan juga pastinya kepada seluruh rekan-rekan media yang sudah hadir secara virtual. Jangan lupa untuk tetap stay safe dan stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.